Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini bisa saja saya kategorikan sudah stabil dan bisa saja saya kategorikan belum stabil. Kenapa saya mengategorikan situasi tersebut terhadap satu energi yang saya katakan tadi? Karena memang pergerakan energi yang dimiliki masih proses pemulihan dari suatu kehilangan yang namanya kebahagiaan secara perasaan. Bukan hanya proses pemulihan dari kehilangan situasi kebahagiaan, saya rasa satu energi tersebut pun dalam kondisi pemikiran yang sangat sulit untuk menerima situasi yang sedang terjadi.
Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, bisa saja kartu yang saya pegang ini secara jelas mengatakan pihak lain benar-benar lagi dalam kondisi yang sangat menderita. Menderita dalam arti apa? Kesehatan. Menderita dalam arti apa? Keuangan. Begitu juga dalam posisi pekerjaan. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia itu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, saya ingin menyampaikan sesuatu hal terhadap diri kamu. Apakah sudah benar-benar sangat capek mempermainkan perasaan, di mana ketika mempermainkan perasaan, diri kamu merasa terasingkan? Kalau memang diri kamu sudah benar-benar merasa sangat capek untuk mempermainkan perasaan kamu tersebut, ayo keluar. Ayo buat zona kenyamanan kembali di dalam diri kamu. Ayo untuk mengubah zona ketidaknyamanan ketika diri kamu mempermainkan perasaan tersebut agar diri kamu mendapatkan zona yang baru. Jangan karena diri kamu merasa orang yang kamu prioritaskan sudah pergi dan kembali dengan versi yang terbaik. Kalau memang diri kamu masih mengharapkan manusia itu untuk kembali dengan versi yang terbaik, itu memang hak kamu, itu memang keputusan kamu. Tetapi kembali secara logika, kamu saja sudah merasa capek, ngapain pula diri kamu menunggu manusia tersebut? Saya berbicara dari apa yang barusan saya katakan, Wak Geng. Itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu. Pergerakan energi yang seakan-akan ingin memberitahukan saya merasa komitmen saya tidak menguntungkan terhadap diri saya. Ketika saya sudah mengetahui komitmen tersebut tidak menguntungkan, saya bingung harus bagaimana untuk mengatasi. Di satu sisi ada faktor yang lain, di satu sisi batin dan mental saya terzolimi. Itu pergerakan dari kondisi batin dan perasaan kamu yang berbicara, yang saya tarik. Jangan sampai ketika kondisi batin dan perasaan kamu sudah merasakan seperti itu, pemikiran kamu ikut-ikutan. Itu dia, Wak Geng. Saya berbicara bukan dalam arti saya menyuruh diri kamu tidak mengharapkan manusia itu untuk menolak kedatangan dia. Tetapi kembali situasi kamu untuk saat ini. Apakah situasi saat ini sudah membuat posisi energi kamu dalam posisi energi yang stabil atau tidak? Kalau memang posisi energi kamu dalam kondisi yang stabil,
Buat kestabilan itu untuk menikmati kemerdekaan kamu. Tetapi kalau memang posisi pergerakan energi tersebut belum stabil, usahakan pergerakan itu agar stabil. Jangan pula ketika posisi pergerakan energi kamu belum stabil, kamu malah menunggu manusia tersebut. Jangan ujung-ujungnya kamu menunggu dia datang, dengan kedatangan dia kamu menderita lagi. Sementara diri kamu sudah menutup satu lubang yang dimana lubang tersebut tidak ingin kamu buka, tiba-tiba kamu buka, kamu yang akan bangkrut kembali. Itu dia, geng. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini mungkin bisa kamu benarkan atau tidak, atau bisa saja perkataan saya ini dalam waktu dekat akan terjadi terhadap diri kamu. Saya berbicara belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi kamu, kamu cukup melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang terduduk sambil membuat kepalanya posisi ke bawah. Ya, seperti inilah kondisi diri kamu. Menangis, menjerit, berteriak, tetapi satu orang pun tidak ada yang bisa memahami kondisi kamu untuk saat ini. Kalaupun memang ada seseorang yang bisa memahami kondisi tangisan kamu, jeritan kamu, teriakan kamu, mungkin itu tidak lain adalah jiwa spiritual kamu sendiri. Jiwa spiritual kamu yang bisa memahami bagaimana kondisi kamu, bukan orang lain. Karena selalu saya ingatkan terhadap diri kamu, orang lain tidak akan pernah mau peduli terhadap kita kalau kita sendiri tidak peduli terhadap diri sendiri. Orang lain hanya memperdulikan apa yang kamu miliki dan apa yang kamu banggakan. Itu yang diperdulikan oleh orang lain. Salah satu contohnya kan sudah ada di depan mata kamu dari orang yang kamu prioritaskan. Kalau memang dia peduli terhadap diri kamu, tidak akan mungkin diri kamu merasa terasingkan di dalam komitmen kamu sendiri. Tidak akan mungkin diri kamu itu merasakan suatu kehilangan di dalam komitmen kamu. Kalau memang dia peduli, tidak akan mungkin diri kamu ini merasa ditinggalkan. Kalau memang dia peduli, tidak akan mungkin dia memanfaatkan diri kamu. Kartu pertama yang saya pegang terdiri dari 5 koin, yang dimana 5 koin ini bisa mengarah terhadap kondisi kesehatan kamu, keuangan kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, hubungan kamu terhadap orang lain, yang dimana kelima aspek yang barusan saya katakan tadi semuanya berantakan, di mana keberantakan tersebut akibat diri kamu terlalu serius menganggap komitmen kamu itu adalah sakral. Kalaupun ada gangguan di dalam situasi pekerjaan kamu, mungkin diri kamu bisa mengatasinya. Tetapi yang menjadi gangguan di dalam diri kamu, hubungan komitmen kamu. Komitmen kamu ini seperti mengharuskan diri kamu untuk berjuang, tetapi perjuangan kamu itu membuat diri kamu hancur. Komitmen kamu itu memprioritaskan seseorang, tetapi seseorang belum tentu memiliki materi yang bisa dibanggakan. Bisa saja saya kategorikan orang yang kamu prioritaskan malas, pengangguran, numpang hidup, parasit. Karena kemunculan 5 koin ini sudah jelas. Komitmen itu membuat diri kamu menderita.
Hanya penderitaan yang kamu dapatkan dari komitmen kamu, bukan kebahagiaan. Kalaupun memang ada kebahagiaan yang kamu dapatkan dari komitmen kamu, itu hanya bersifat sementara, bukan bersifat selamanya. Kalaupun memang bersifat selamanya, untuk memberikan diri kamu kebahagiaan, karena diri kamu yang menunda kata perpisahan, mengesampingkan kesalahan dia dan memperlihatkan topeng terhadap orang lain agar orang lain percaya bahwasannya komitmen kamu itu bersifat bahagia. Saya berbicara dari apa yang barusan saya katakan tadi bukan berarti dari sisi hubungan pernikahan saja. LDR, pacaran, sampai menerima status single parent. Five of Pentacles. Kesehatan memburuk, melemah, terganggu, apalagi keuangan. Mungkin keuangan kamu habis dengan tujuan yang tidak pasti. Dia wage. Kartu yang pertama saya pegang, saya tidak tahu lagi harus mengatakan seperti apa penderitaan yang kamu dapatkan dari orang yang sama sekali tidak memiliki suatu karakter yang bisa untuk dibangga-banggakan. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya mencoba untuk memprovokatori dan memberikan diri kamu sugesti, tetapi coba tarik secara logika dengan kenyataan saat ini. Logika yang kamu mainkan, Wak Geng. Ini dia. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki manusia tersebut, bisa saja kartu ini seperti mengatakan tidak berbeda jauh dari kondisi diri kamu, tetapi versinya yang sama. Tidak berbeda jauh versi kamu akibat dari karakter manusia itu, versi manusia itu akibat dari karakter dia sendiri. Karakter dia sendirilah yang membuat posisi keuangan dia untuk saat ini benar-benar sangat menderita. Bukan hanya keuangan yang menderita, tetapi kondisi kesehatan dia pun untuk saat ini saya kategorikan sedang terganggu. Nih dia wage. Tidak berbeda jauh dari diri kamu. Tetapi yang ingin saya bahas dengan kemunculan kartu ini bukan terlalu lebih mendominasi terhadap pergerakan energi kamu, karena saya yakin kamu bisa memulihkan kondisi diri kamu selagi jiwa spiritual kamu mengarahkan diri kamu untuk berpikiran positif. Yang ingin saya bahas mengenai manusia tersebut, di luar dari kata penderitaan yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan kembali dari kartu yang belum saya bukakan ini terhadap manusia tersebut? Muncul dua pedang. Terdiri dari dua pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang yang saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan kehidupan dia untuk saat ini lagi buntu. Buntu, seperti tidak memiliki satu pilihan, tetapi ketika keluar dalam satu pilihan, situasinya orang kebingungan. Dalam kondisi kebingungan, kebuntuan, linglung. Kenapa saya mengatakan kebingungan, kebuntuan? Ini mata tertutup. Mata tertutup. Wah, geng. Seperti apa ya yang ingin saya katakan terhadap manusia tersebut? Ada tingkat kekhawatiran yang begitu sangat mendalam yang sedang dia terima. Kalaupun kartu ini saya arahkan di dalam komitmen dia terhadap pihak ketiga,
komitmen tersebut memang saya mengategorikan ada kesetiaan, tetapi kesetiaan tersebut terbagi-bagi, terbagi-bagi. Masih ada kesetiaan terhadap orang lain, masih ada kesetiaan terhadap orang yang disembunyikan, masih ada kesetiaan terhadap orang pembawa kenikmatan. Makanya kebuntuhan. Ini dia wagai. Muncul 5 pedang. Kartu kedua 2 pedang, kartu ketiga 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan kondisi diri dia seperti apa? Kemalangan. Bukan hanya kemalangan, banyak konflik. Bukan hanya banyak konflik, tetapi posisi diri dia lagi ruyem pemikiran dia. Lagi penuh dengan pemikiran yang ribet, lagi penuh dengan kegagalan, lagi penuh dengan penipuan, lagi penuh dengan intimidasi, lagi penuh dengan berbagai rintangan. Nih dia wagen. Bisa saja dari bentuk keuangan, karena kartu pertama tadi kan kartu 5 koin. Koin berbicara secara materi, dan bisa saja koin ini berbicara secara kesehatan. Nih dia, lagi kemalangan manusia itu, menderita buntu kemalangan. Muncul 10 tongkat. Terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat yang saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini mengatakan seperti apa? Penuh dengan tanggung jawab, tetapi tanggung jawab tersebut tidak ada kaitannya terhadap diri kamu, tetapi kaitannya terhadap pihak ketiga, yang dimana tanggung jawab itu seakan-akan memaksa diri dia di luar dari kemampuan dia. Bukan hanya tanggung jawab dari 10 tongkat ini, seperti ada beban mental yang begitu sangat membuat manusia tersebut stres. Seperti ada suatu beban di dalam pundak dia, di mana pundak dia menerima beban tersebut, sehingga manusia itu tidak mendapatkan suatu kebebasan. Ibaratnya kemunculan 10 tongkat ini, manusia itu membatasi dirinya untuk saat ini. Ini manusia lagi sensitif, ini manusia lagi terpukul, ini manusia lagi tertampar keras. Terlalu banyak situasi yang membuat diri dia runtuh, pasrah, seperti menganggap takdir yang telah diterima akibat memperlakukan seseorang yang sudah memperbaiki kehidupan dia. Nih, dia awak geng. Muncul 5 tongkat. 5 tongkat. Kalau saya berbicara atau menarik satu tongkat dari kelima tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat ini seperti ada ketegangan di dalam komitmen dia kepada pihak ketiga, seperti ada suatu persaingan yang sedang terjadi di dalam pekerjaan dia, seperti ada suatu pergerakan energi yang dimana pergerakan energi itu penuh dengan kekacauan, seperti mendapatkan suatu perlakuan yang kasar dari seseorang, di mana seseorang ini yang pernah dia manipulatif. Nih dia Wak Geng. Bagaimana Wak Geng? Dari apa yang barusan saya katakan tadi, apakah bisa masuk secara logika kamu ketika saya lebih mendominasi untuk membahas mengenai pergerakan energi manusia itu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar apa yang saya katakan tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Dan ingat,
Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya memberikan diri kamu suatu sugesti agar sugesti saya itu bermain di dalam pemikiran kamu. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower ini seperti mengatakan dengan jelas manusia itu benar-benar lagi hancur. Hancur. The Tower ini seperti mengatakan kondisi diri dia sedang menerima bencana, sedang menerima sisi trauma, sedang mendapatkan perubahan yang secara mendadak, tetapi perubahan itu bukan membuat diri dia merasa tenang, nyaman, tetapi malapetaka. Kartu pertama saja sudah saya katakan penderitaan. Kartu terakhir, The Tower, kehancuran. Tersinkronkan dengan apa yang saya katakan dengan kemunculan kartu pertama dengan kartu terakhir. Nih, Wak geng, bencana, permasalahan, beban, kemalangan, buntu, penderitaan. Itulah keenam kartu yang saya katakan tadi. Kalau saya lebih mendominasi terhadap pergerakan energi manusia itu daripada pergerakan energi kamu. Oke Wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Tetapi sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar sugesti saya itu bermain di dalam pemikiran kamu dari keenam kartu yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.